Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengamanahkan kepada kita untuk melanjutkan tugas-tugas risalah yang telah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah tiada di tengah-tengah kita. Namun tugas tersebut tentunya perlu dilanjutkan oleh kita sebagai umat Islam. Kata risalah dari bahasa Arab, dari kata rasila yarsalu rasalan wa rasalatan, yang artinya lurus atau lepas, menjadi arsala yursilu risalatan, yang artinya mengirimkan, mengutus, membebaskan, dan melepaskan. Sehingga ar-risalah itu artinya surat kerasulan. Pada Quran surat Al-Ahzab dari ayat 45 sampai ayat 47 ada 5 tugas risalah yang perlu dilanjutkan oleh kita sebagai umat Islam tanpa melihat jenis kelamin maupun usia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada ayat 45 dan 46 bahwa Nabi yang tentunya tersirat di dalamnya pengikut Nabi Muhammad yang diberi oleh Allah, diutus oleh Allah untuk yang pertama menjadi syahidan, sebagai saksi tentang kebenaran Islam, sebagai saksi tentang keesaan Allah, sebagai saksi tentang ajaran-ajaran yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat lain kita diingatkan oleh Allah, isyhadu bi anna muslimun, persaksikan bahwa kalian itu beragama Islam. Jadi sebagai saksi itu tunjukkan bahwa ajaran Islam yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang punya tujuan li sholahil ibadi dunyahum wa ukhrahum, untuk kebaikan hamba di dunia sampai di akhirat, itu kita harus memberikan kesaksian bahwa dalam berakidah itu harus jadikan tauhid sebagai dasar aktivitas kita. Bagaimana di dalam berakhlakul karimah kita harus mencontoh perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam persoalan hubungan dengan Tuhannya, dengan dirinya, maupun terhadap sesama.
Kemudian dalam hal ibadah, persaksikan bahwa Islam mengajarkan agar tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah. Kalau ibadah yang bernilai kewajiban difardukan, itu semua orang bisa melaksanakan karena takut mendapatkan sanksi. Namun kita diperintahkan tunjukkan dengan amalan-amalan sunnah pun yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kita diperintahkan untuk mempersaksikan. Dalam urusan muamalah, tunjukkan bagaimana perilaku kita terhadap sesama dalam berkomunikasi, dalam beraktivitas pada kegiatan kemasyarakatan, mulai dari keluarga, bagaimana bermuamalah di dalam urusan bisnis, dalam urusan kepemimpinan, dalam urusan politik. Nah, inilah diperintahkan oleh Allah untuk persaksikan bahwa Islam itu ada aturan-aturan yang mengikat, yang tentunya tidak asal kita mengatakan Islam tapi praktek di dalam kehidupan tidak sejalan dengan ajaran Islam. Yang kedua, wa mubasyiran. Kita disuruh selalu mengembirakan. Jadi ketika kita menyampaikan Islam, di mana Rasulullah melakukan pendekatan dengan basyiru wala tunafiru. Bagi umat dakwah itu dengan digembirakan, jangan ditakut-takuti. Yassiru wala tu'asiru, mudahkan, jangan dipersulit. Kalau dengan umat ijabah yang sudah menjawab, mengerti tentang Islam, yaitu kita terus melakukan tajdid, yaitu dengan pencerahan, pemahaman yang lebih mendalam lagi. Kemudian yang ketiga, wa nadhira, pembawa peringatan. Di dalam surat Al-Asr, bahwa di antara sesama muslim, maka watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Kita saling memberikan peringatan dan juga sabar bagi yang memberikan peringatan maupun yang diberi peringatan. Mengapa demikian? Karena kita manusia, tidak ada yang sempurna. Kita sebagai manusia kadangkala ada khilaf, ada salah, maka perlu kebersamaan untuk saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Sehingga tugas risalah yang ketiga itu wa nadhira, kita terus memberikan peringatan karena peringatan itu dibutuhkan oleh kita sesama umat Islam. Yang keempat adalah wada'iyan ilallahi bi'idhnihi, menjadi penyeru, mengajak kepada jalan Allah dengan izinnya. Jadi kalau ada saudara kita, teman kita di masyarakat beragama Islam, maka tunjukkan bagaimana berislam yang benar, yang tentunya ada pedomannya, yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, yang tentunya kategori yang dipilih adalah hadis yang sahih. Nah, yang kelima adalah wasirajam munira. Jadi tugas risalah yang perlu kita teruskan yaitu senantiasa mencerahkan. Dimanapun kita berada, kita diharapkan selalu memberikan contoh-contoh yang baik, bisa menjadikan orang yang asalnya gelap kemudian menjadi tercerahkan, kemudian yang asalnya bengkok menjadi lurus. Nah, inilah yang perlu kita lanjutkan dari 5 tugas risalah yang diamanahkan kepada kita sebagai umat Islam. Sehingga ketika kita memberikan kesaksian bahwa
kalau orang Islam itu harus sholat, kalau orang Islam itu kalau berbicara harus jujur. Kemudian bagaimana kita bisa mengembirakan yang lain, kemudian menyeru kepada jalan Allah, yaitu apa yang telah ada di dalam Al-Quran ketika bermuamalah, berjual beli. Ikuti bagaimana aturan-aturan yang disyariatkan di dalam Islam. Kemudian keberadaan kita senantiasa mencerahkan yang lain, bukan berarti kita itu justru orang yang sudah tercerahkan kemudian kita rusak, akhirnya mereka menjadi tertutup, kemudian menjadi gelap cahaya Islam, sehingga tidak tampak bahwa Islam itu adalah agama yang mengajarkan senantiasa kebahagiaan, yang senantiasa mencerahkan dan penuh kedamaian. Maka barang siapa yang telah melaksanakan kelima tugas, yang memberikan kesaksian tentang keislamannya dengan bukti-bukti perilaku, kemudian keberadaannya senantiasa menggembirakan, selalu menyeru kepada jalan Allah, kemudian selalu mencerahkan, maka pada ayat 47, wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Janji Allah, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Jadi yang telah melaksanakan kelima tugas risalah tersebut untuk melanjutkan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Rasulullah, maka Allah menjanjikan karunia yang besar, yaitu pertama di dunia terciptanya suasana yang kondusif sebagai cerminan masyarakat Islam yang sebenarnya. Lingkungan yang kondusif di antara sesama, saling tolong-menolong, saling mengingatkan, yang diingatkan tidak marah, yang mengingatkan pun itu tidak putus asa. Sehingga citra Islam itu selalu tercerahkan ada di sekitar kita, orang yang berada di sekitar kita yang telah melaksanakan kelima tugas ini menjadi merasakan adanya kedamaian. Kemudian karunia yang besar yang kedua yang kita tunggu adalah jannatun tajri min tahtihal anhar, ada jannatun naim, ada jannatul firdausi nuzula, yaitu surga Allah yang dijanjikan, di mana yang dicita-citakan oleh kita semuanya. Bagaimana kita di akhirat nanti kalau sudah menciptakan suasana yang tercermin keislaman kita, maka di akhirat janji Allah kita akan ditempatkan sebagai penduduk surga. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mari dalam situasi yang sangat berkembang di zaman era digital ini, kita jangan sampai melupakan bahwa kita umat Islam ini berbeda, di mana perbedaan itu ada tugas-tugas yang harus kita lakukan untuk membedakan antara kita yang telah menyatakan keislaman kita, yang telah banyak melakukan ibadah, dengan yang tentunya yang tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.